Halo Ukvidian, saat ini saya berada di Gedung A, lantai 7, ruang 712. Sebentar lagi kita akan menyaksikan pendidikan asuransi untuk dosen perguruan tinggi seluruh DKI Jakarta. Selamat Kita menyaksikan. lihat angkutan angkutan barang pada tahun ini yang jumlahnya sekian, ternyata 94,4% ini oleh perusahaan asing, sisanya untuk Indonesia. Kalau itu ekspor impor, tapi kalau ini lokal domestik perairan Indonesia 58 oleh pelayaran nasional, sisanya 42 pelayaran asing dalam persentage. Dan ekspor impor ini nilainya pada saat itu besar sekali, dan di mana itu adalah keuntungannya diambil oleh asing sekian, sedangkan Indonesia hanya sekian. Untuk itu kemudian dilakukan adalah azas kabotase, harus Indonesia, dan ini sudah dilakukan. Dan kemudian azas kabotase ini dibawa dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 yang mengatur mengenai jenis angkutan laut, sungai, danau, dan angkutan penyeberangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Dan di dalam negeri itu juga ada, sebenarnya dalam negeri ini ada yang khusus, ada yang pelayanan rakyat. Apa itu pelayanan khusus, pelayanan rakyat? Ada di dalam sini. Dan tentunya kita lebih, dan dalam hal ini pemerintahan yang baru di Jokowi, katanya presiden merakyat, dia sangat concern terhadap angkutan pelayanan rakyat ini, yaitu usaha rakyat yang bersifat tradisional. Kalau yang besar-besar memang mudah diatur, ketentuannya jelas bisa ini, sudah dapat dimengerti. Tetapi kalau untuk yang ini, walaupun ketentuannya jelas, tapi sangat sulit dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat kecil. Dan untuk itulah dalam hal ini peran asuransi diperlukan agar semua ketentuan yang ada, baik angkutan laut dalam negeri, luar negeri, khusus maupun pelayanan rakyat, itu dalam asuransi itu sangat diperlukan untuk membantu. Nah ini, agar kenapa kok asuransi bisa membantu? Seperti tadi contohnya dikemukakan, membuat manusia hidup lebih tenang, membuat kita melakukan suatu negosiasi, suatu kegiatan industri lebih mantap, karena risiko yang ada terjamin oleh asuransi. Walaupun tentu saja ada aturan-aturan yang harus dilakukan. Intinya ialah asuransi secara tidak langsung mendukung kegiatan baik masyarakat kecil maupun besar terhadap kegiatan bukan saja pribadi tetapi juga industri, supaya bisa berlaku dengan baik. Sehingga di dalam Undang-Undang Nomor 17 ini ada ketentuan kewajiban mengenai asuransi, yaitu mengasuransikan tanggung jawabnya kepada keselamatan penumpang dan barang. Pemilik kapal wajib. Kenapa? Kalau terjadi resiko, dia harus bertanggung jawab, tapi dia mengalami kesulitan materi, maka akan terjadi masalah. Tapi dengan adanya asuransi, maka hal ini bisa diabaikan. Oleh sebab itu, undang-undang menyatakan pemilik kapal harus mengasuransikan. Kalau soal mengenai dari segi ekonomi, barangkali pembicara terdahulu sudah mengatakan bahwa asuransi sebenarnya itu kita bisa melihatnya dari 3 sudut. Yang pertama dari sudut hukum, legal aspect. Asuransi merupakan perjanjian antara tertanggung dan penanggung bla bla. Dari legal aspect. Dari ekonomi aspek, asuransi merupakan suatu cara untuk, kita selalu orang ekonomi pasti tahu,
dengan biaya sekecil-kecilnya mendapatkan masukan yang sebesar-besarnya. Preminya hanya 1%. Berarti kalau kita membayar 1 mendapat 100 kali lipat kalau terjadi accident. Dan accident, kecelakaan merupakan hal yang sangat tidak diinginkan. Dan pada waktu celaka, asuransi membantu 100 kali lipat. Jadi yang merupakan hal yang sangat positif di dalam hal ini. Itu dari segi ekonomi. Kemudian yang ketiga, dari segi sosial. Asuransi juga merupakan suatu kegiatan sosial. Kenapa? Masing-masing tadi membayar satu dikumpulin oleh perusahaan asuransi. Kalau ada yang kecelakaan, kumpulan ini dipakai bayar 100 tadi. Jadi sebenarnya prinsip sosial perasuransian itu merupakan prinsip utama yang kita kenal dengan baik, yaitu prinsip gotong royong. Prinsip gotong royong. Indonesia, kita punya kultur tidak asing dengan prinsip gotong royong itu. Walaupun tentu saja dari legal aspek tadi merupakan perjanjian, ada syarat-syaratnya, Itu jelas itu secara profesional itu harus dilakukan. Apa yang kemudian diasuransikan lagi? Wajib mengasuransikan kapalnya untuk menjamin kewajiban mengangkat, meninggalkan, menghancurkan kalau kapal itu tenggelam. Kalau tenggelamnya di lautan dalam dan luas, itu mungkin tidak menjadi masalah. Kalau dia tenggelam, misalnya dekat pelabuhan, sehingga mengganggu pelayaran kapal lain, maka ini sangat tidak baik. Itu sebabnya bahwa pemilik kapal, kalau kapal Anda jatuh di situ, Anda harus berkewajiban untuk meninggalkan. Pemilik kapal bilang, wah, saya sudah celaka, saya sudah rugi, masa harus gini lagi. Nah, untuk itu belilah asuransi dengan biaya rendah, dengan suatu ganti rugi yang bisa tinggi. Itu adalah yang kedua. Intinya adalah ini adalah untuk itu menyederhanakan kewajiban dan tetap menunjukkan bahwa kegiatan tertanggung tetap berlangsung walaupun terjadi kecelakaan. Ini juga termasuk pencemaran yang sesungguhnya apa itu. Termasuk juga penyedia jasa angkutan multimoda. Apa itu angkutan multimoda? Kita tahu bahwa pengangkutan barang itu alat angkutnya tidak selalu kapal. Kalau dari Bandung menuju ke katakanlah ke mana? Ke Hong Kong. Bandung tidak ada kapal. Naik kapalnya dari Jakarta. Untuk itu dari Bandung ke Jakarta bisa melalui kereta api, diangkut oleh truk atau lain-lain, kemudian dari Jakarta mungkin menuju ke Hong Kong. Ya, tapi belum tentu tujuan akhirnya itu di Hong Kong. Mungkin ada kota-kota di dalamnya. Itu juga di China. Sehingga yang disebut alat angkut itu tidak saja satu jenis, tapi bisa jenis-jenis lain. Ini yang disebut sebagai angkutan multimoda. Angkutan multimoda adalah alat angkutnya berjenis-jenis dan lazimnya itu adalah minimal melewati 2 negara. Biasanya disebutkan minimal 2 negara, itu disebut multimoda. Kalau dari Tulungagung menuju ke Hamburg, jauh. Dari Tulungagung ke Kediri udah jauh, dari Kediri ke Surabaya, kemudian dari Surabaya ke Hamburg. Itu bisa memakai angkutan multimoda. Dan karena ini sulit, tanggung jawabnya sudah terjadi eksiden, masih disuruh harus tanggung jawab. Ini kan merupakan masalah yang dihadapi. Untuk itu, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 mengharuskan untuk mengasuransikan. Dengan kata lain di sini asuransi marine merupakan suatu kegiatan yang sangat mendukung
kegiatan kita sebagai bangsa Indonesia. Ini adalah ketentuan pidananya kalau tidak dilakukan. Kalau tidak mau melakukan asuransi kena pidana ini. Ini ada 100 juta atau disebutkan pidana kurungan 6 bulan dan seterusnya. Ini artinya harus Bu ya, mengasuransikan itu jadi wajib ya Bu? Wajib sejak tahun 2008. Wajib diasuransikan. Karena di sini pasal 29 setiap orang yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud 41 pasal yang tadi yang terdahulu itu kena penjara 1 tahun atau denda paling banyak 200 juta rupiah dan seterusnya. Jadi ini sangat mendukung kegiatan bangsa Indonesia di dalam, apalagi sekarang ini kan presiden kita sangat mengutamakan kegiatan usaha terutama rakyat kecil, dan ini adalah sangat membantu kegiatan itu. Mudah-mudahan dapat dilakukan baik. Nah, mungkin Bapak dan Ibu kami bicara terdahulu sudah bicara tentang risiko, pasti sudah bicara asuransi adalah bicara risiko, dan ini hanya mengingatkan saja. Apa sih risiko? Risiko adalah suatu ketidakpastian akan terjadinya peristiwa di masa yang akan datang. Kalau terjadi, dapat menimbulkan kerugian. Ini yang kita sebut sebagai risiko murni. Risiko murni. Karena ada risiko yang tidak murni. Kalau terjadi mendatangkan keuntungan, itu bisa saja. Misalnya, ayo sekarang ini apa? Apa Pak Indra sekarang ini? Risiko. Yang kalau terjadi bisa menimbulkan kerugian, bisa menimbulkan keuntungan. Resikonya Bu, resiko spekulatif. Ah, iya, contohnya apa itu? Dolar. Dolar. Kita punya dolar sekarang sekian, kita tahan. Besok nilai dolar naik, kejadiannya untung. Begitu dia turun, kita rugi. Nah, ini yang disebut tadi risiko spekulatif tadi. Kalau risiko spekulatif terjadi bisa merugikan, tapi bisa juga menguntungkan. Tapi kalau risiko murni, kalau dia terjadi itu menimbulkan kerugian. Makanya di sini saya pakai kata dapat menimbulkan kerugian. Kalau menimbulkan kerugian, dia ada risiko murni. Kalau menimbulkan keuntungan, dia bisa ada risiko spekulatif. Nah, kalau hal-hal yang bagus, kita tidak perlu siap juga tidak apa-apa. Yang kita siapkan adalah menghadapi hal-hal yang tidak bagus. Tidak menghadapi risiko yang tidak bagus. Ada yang mengatakan risiko itu bahaya. Apakah demikian? Kalau risiko tadi suatu kejadian yang mungkin terjadi, mungkin tidak, dan kalau dia terjadi, bisa rugi, bisa untung. Kalau bahaya adalah suatu peristiwa yang jika terjadi menimbulkan kerusakan atau kerugian. Itu adalah bahaya. Jadi bahaya tidak sama dengan risiko. Tidak sama dengan risiko. Karena itu Bapak tadi berpikir, kalau menikah itu risiko atau bahaya? Ayo, tadi mau asuransi pernikahan katanya. Susah juga jawabnya. Nah, susah juga itu. Atau kumulatif. Atau kumulatif. Nah, pasti saya percaya Bapak deh. Apa? Spekulatif. Spekulatif. Bukan kumulatif loh, spekulatif. Karena bisa dapat istri yang baik, benar. Bisa yang enggak. Bisa yang enggak. Ini berdasarkan pengalaman ya Pak? Buat Nabi gitu. Pengalaman itu kan nggak mesti dialami sendiri. Iya, Walaupun orang lain juga. Betul. Jadi, nah ini yang supaya kita di dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menghadapi risiko dan juga bisa menghadapi bahaya. Bisa menghadapi bahaya. Kita inginkan maupun tidak.
kalau di dalam ini kemudian itu biasanya risiko yang kita hadapi sangat tergantung kepada kegiatan kita masing-masing. Anda pernah di GTC di dalam satu itu university, dan risiko yang dihadapi pihak university. Pernah kita dulu pada waktu itu mengolahnya terhadap mahasiswanya, terhadap para dosen, terhadap risiko alam, terhadap risiko ini itu ada. Jadi tergantung kegiatan usaha perkapalan risikonya beda dengan kegiatan usaha industri yang lain atau edukasi, dalam hal ini university. Jadi semuanya sangat tergantung dari kegiatan usaha masing-masing. Nah sekarang, apa sih sebenarnya risiko itu? Walaupun itu dikatakan tadi kalau terjadi mendatangkan faktornya apa? Faktor risiko, komponen risiko itu harus ada sumbernya, terus harus ada ancamannya, dan harus ada akibatnya. Ada sumber, kalau nggak ada ancaman ya tidak berakibat. Ada sumber, ada ancaman, belum tentu terjadi. Kalau terjadi ada menimbulkannya. Jadi rangkaian risiko adalah ada sumber, ada ancaman, kemudian ada akibat. Di dalam kegiatan laut kita ada secara sepintas laut. Kita lihat di sini. Ini kira-kira kapal sedang tidur atau sedang mau tenggelam atau sedang. Kira-kira kalau miring begini ini dihantam ombak ataukah kesandung? Lelah. Itu menimbulkan akibat. Makanya dikatakan sumbernya di sini sumber. Tadi kan di sini dikatakan ada sumber, ada akibat, dan ada ancaman dan ada akibat. Sumbernya apa? Sumber risiko yang pertama adalah manusia, merupakan sumber risiko tertinggi manusia. Karena apa? Karena itu yang pelakunya, sumbernya. Dan yang menderita adalah manusia itu kan, yang menderita yang merupakan sumber. Dan kedua adalah harta benda. Kita manusia bisa terancam, sakit, seperti naik mobil bisa ditabrak, naik motor bisa kesenggol dikit udah jatuh. Dan bahkan tidur pun kita bisa kena menghadapi resiko. Apa resikonya Bu? Resiko? Ayo. Siapain aja. Ada mobil gelondong, gempa bumi, anaknya ambruk. Padahal kita nggak ngapa-ngapain. Jadi risiko bukan karena kita melakukan kegiatan saja. Kita tidak melakukan apapun, itu bisa saja terjadi risiko. Tidur bisa aja. Harta benda, tadi kecilnya motor, rumah, dan makin tinggi kita punya kondisi ekonomi, makin besar kita punya nilai harta benda, makin banyak risiko yang kita hadapi. Ya. Dan yang ketiga adalah kepentingan. Apa maksudnya kepentingan ini? Apa maksudnya kepentingan? Bukan manusia kena sakit atau kena apa, bukan harta benda, kejatuhan pesawat atau kebakaran, tapi kepentingan. Yang dimaksud kepentingan di sini ialah bahwa kerugian yang terjadi itu bukan menyebabkan kita yang secara langsung, tapi orang lain yang rugi. Cuma dikarenakan hal-hal tertentu, khususnya dalam legal aspek, kita harus bertanggung jawab. Maka kita punya kepentingan. Misalnya saja, kalau ini adalah diri kita sendiri dari harta benda kita, kepentingannya apa? Bisa tetangga, bisa anak, bisa juga orang lain. Di mana
dari legal aspek kita harus bertanggung jawab. Gimana akhirnya kemudian kita yang menderita demikian? Misalnya saja kita di rumah punya anjing, anjingnya gigit tetangga, masuk rumah sakit atau apa, kita bertanggung jawab, padahal bukan kita yang digigit. Yang sakit bukan kita, yang masuk rumah sakit bukan kita, tapi kita mempunyai kepentingan. Karena itu dari legal aspek kita harus bertanggung jawab terhadap anjing piaraan kita. Ini yang dimaksud dengan kepentingan. Ini liability, kasarnya adalah demikian. Kemudian ancaman. Ancaman, dari mana ancaman? Ancaman bisa berasal dari alam, bisa berasal dari manusia, bisa berasal dari peraturan. Kok alam itu bisa saja cuaca buruk, banjir, tsunami, angin ribut, itu disebut, itu adalah ancaman alam. Yang tadi Pak Freddy mengatakan apa? Act of God, bencana alam. Itu orang Inggris itu kata saya nggak sopan. Kalau bencana alam dibilang act of God, padahal semua kita yang ada di sini itu act-nya siapa? Si ibu cantik, si bapak yang tadi gersang, itu act siapa? God, father and mother. Father and mother. Iya, jadi kata saya orang Inggris itu bahasanya itu nggak sopan itu. Kalau yang jelek dibilang act of God, yang cantik dibilang act of mom and dad. Padahal semuanya God kan. Yang bagus maupun yang tidak bagus. Nah, itu makanya nggak sopan ya. Bencana bukan act of God ya. Nah itu belum tentu act of God. Bencana alam kadang-kadang banjir kita yang bikin. Oh, ya kan? Kadang-kadang itu roboh kita yang bikin. Tapi disebutnya orang Inggris bilangnya kalau bencana itu besar sekali, kerugiannya besar, dia bilang act of God. Ya itu lain kalau orang Jawa lebih sopan kata saya. Bukan karena saya orang Jawa, tapi kalau saya ke Jawa saya ditanya, Ibu Wati usianya berapa? Tapi kalau orang Inggris nanyanya gimana? How old are you, Ibu? How old are you? How old? Seberapa tua? Oh, enak aja. Saya bilang, I do not feel old. Jadi artinya itu nggak sopan gitu. Udah tahu saya tua, masih bilangnya how old. Udah tahu tua. Masih emang diomong tua. Nah iya, makanya saya tuh bilang, I do not feel old. And you see me old, that is not my problem. That is your eyes problem. Makanya cuaca buruk dibilang bahasa Inggrisnya act of God. Di dalam tulis juga disebutkan loh itu act of God. Nah itu kemudian ancaman yang berasal dari manusia itu bisa kelalaian atau tindakan jahat, sengaja maupun tidak sengaja. Itu juga merupakan sumber dari ancaman, awal ancaman. Yang ketiga peraturan. Peraturan merupakan ancaman dia kalau peraturan itu dilanggar. Karena pada prinsipnya peraturan itu adalah untuk sesuatu yang bagus. Tidak ada peraturan dibuat untuk sesuatu yang tidak bagus pada umumnya. Ya, walaupun semua tergantung cara pandang tentunya. Pada prinsipnya bahwa suatu peraturan dibuat untuk hal yang bagus. Kalau itu dilanggar, maka itu merupakan ancaman. Misalnya saja, kenapa kalau SIM itu di Indonesia hanya bisa diberikan kalau sudah berusia 17 tahun, di Amerika 16 tahun. Nah, di sini 17 tahun. Tapi bagaimana kalau umur 11 tahun badannya gede, dia sudah punya SIM? Nah, dianggap itu berbahaya. Dianggap berbahaya. Makanya peraturan itu kalau dilanggar merupakan ancaman bagi yang melanggar. Ya. Itu sebabnya tadi peraturan mengenai kewajiban asuransi pun
juga merupakan ancaman kalau dilanggar. Karena kalau terjadi sesuatu, dia nggak punya duit untuk membayar kewajibannya. Kenapa? Kita sudah kecelakaan, kita sudah hancur, kok malah disuruh bayar tanggung jawab? Nah, itu kan merupakan suatu hal yang tidak bagus, makanya harus diatur. Nah, kalau itu dilanggar menjadi suatu jangan akibat. Akibat tentunya banyak. Di sini kita hanya bicara mengenai kerugian laut, karena kita bicara mengenai asuransi laut. Jadi ada sumber, ada ancaman, ada akibat. Kalau kita bicara mengenai marine insurance, asuransi laut, sumbernya yang punah dari manusia, juga tentunya yang terkait dengan industri kelautan. Ancaman juga nanti ada di sini, dan kemudian akibatnya adalah kerugian laut. Sekarang risiko pihak kapal. Yang saya maksudkan pihak kapal itu tidak saja pemilik. Pihak kapal tidak saja pemilik. Karena kapal dioperasikan tidak selalu oleh pemilik, tetapi bisa juga oleh pihak lain. Misalnya charter, yang di-charter. Atau pemilik mempunyai kapal, tapi yang mengoperasikan kapalnya adalah anak buahnya atau orang yang disewa dia untuk melakukan operasional. Jadi pihak kapal adalah pihak yang melakukan kegiatan di kapal, dan jika terjadi sesuatu nggak bisa menderita. Risiko yang dihadapi pemilik, pengelola, operator dalam pengoperasian kapal itu adalah kerugian laut yang disebabkan oleh bahaya laut. Kerugian laut yang disebabkan oleh bahaya laut. Kalau kita melihat kehidupan sehari-hari kita, risiko yang kita hadapi itu tergantung dari kegiatan kita tadi, kegiatan kita. Karena kan di sini mengenai risiko kelautan adalah kerugian laut yang disebabkan oleh bahaya laut. Kemudian kita lihat apa itu kerugian laut? Kerugian laut atau marine losses. Bapak dan Ibu, kalau misalnya ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau itu boleh stop di depan, silakan, nggak apa-apa. Oke. Kerugian laut atau marine losses pada intinya dibagi tiga, yaitu total loss, physical loss, charges, dan liability. Physical loss adalah kerusakan secara fisik. Charges adalah biaya-biaya yang dikeluarkan. Tadi saya dengar ada kalau terjadi kerusakan dalam tabrakan kendaraan bermotor, ada biaya-biaya yang dikeluarkan, itu contohnya. Tapi ini terkait dengan kapal. Dan yang ketiga adalah liability, tanggung jawab. Tentu yang dimaksud tanggung jawab di sini, kalau mengenai kerugian laut, tanggung jawab bisa tanggung jawab legal liability ya, yang secara hukum. Bisa juga yang tanggung jawab secara moral. Ya. Tanya ya, Bu. Kan waktu beberapa saat yang lalu itu ada berita mengenai kecelakaan kapal di laut. Nah, bukan hanya kecelakaan kapal semata, karena membawa minyak dan tumpahan di laut lepas gitu, menyebabkan ikan mati begitu banyak, gitu kan? Nah itu bagaimana ini? Penjelasannya dan sebagainya ini bagaimana? Itu, jadi dengan adanya kecelakaan itu yang terjadi itu bisa tiga-tiganya. Yang pertama adalah physical loss, kapalnya rusak, apakah nabrak arah atau apa, rusak ya. Dan kemudian kemungkinan untuk itu ada biaya-biaya yang dikeluarkan, minta pertolongan, minta ini, minta gitu. Tetapi dengan adanya tadi yang tumpah minyaknya, itu ada liability. Kalau di Indonesia terjadi kapal seperti tadi, khususnya kalau kapal tanker, terjadi di Sumatera bagian utara, itu ada berapa negara yang bisa terlibat? Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand. Ada 4 negara yang terlibat. Dan nggak enaknya apa? Kan air laut kita nggak bisa nyetop. Dia mengalir kemana-mana. Dengan kata lain, yang kita sebut mengenai itu liability itu sangat besar sekali, dan di dalam praktek jauh lebih besar dibandingkan dengan kerusakan fisik.
kerusakan fisik itu bisa saja harga kapal, nilai kapalnya, tapi liability-nya bisa menyebabkan ada tuntutan dari apa ikan-ikan kelautan pada mati karena pencemaran tadi itu bisa dituntut oleh 4 negara. Itu sebabnya salah satu cara itunya ada keharusan mengasuransikan tentang liability. Dan di dalam praktek itu sebabnya karena yang disebut nanti saya akan bicara mengenai PMI Club, antara lain juga mengenai ini bagaimana cara mengatasi liability. Apa yang termasuk dalam liability? Liability adalah tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga terhadap kerugian pihak lain yang disebabkan oleh objek bersangkutan, baik kesalahan maupun bukan kesalahan. Lah kok bukan kesalahan? Lah kapalnya tenggelam kan bukan salah kita karena ombak besar. Salahnya siapa? Act of God. Marahlah aku katanya. Siapa yang itu bukan salah saya, itu salah Tuhan. Kenapa kasih tsunami? Jadi tetapi by legal aspect tetap harus bertanggung jawab. Tetap harus bertanggung jawab. Jadi tanggung jawab secara hukum tidak selalu merupakan kesalahan langsung yang bersangkutan. Nah, itu yang dimaksud liability. Dan liability di sini terkaitnya adalah legal liability. Apa tidak lebih tepat kewajiban? Sebab kalau tanggung jawab itu pakai kata Responsibility seharusnya. Kalau kita kaitkan dengan accounting, liability itu wajib. Nah, makanya utang-utang itu kan bisa. Kewajiban mengasuransikan, tanggung jawab bayar kepada pihak yang dirugikan tadi. Nah, begitu ada kewajiban, artinya kan harus bertanggung jawab terhadap kewajiban. Kembali Pak, karena adanya tanggung jawab, maka ada kewajiban asuransi. Jadi tergantung case-nya, bisa kebalik. Dia diwajibkan karena ini, tapi ada juga karena wajib ini maka harus gini, makanya sangat case by case tergantung. Misalnya sekarang ini OJK mewajibkan gini, maka kita harus gini. Itu tergantung case by case Pak. Jadi intinya ialah yang dimaksudnya. Kalau di sini physical loss, kerugian secara fisik ada 2 macam, yaitu partial loss sama total loss. Yang dimaksud total loss kerugian keseluruhan, partial loss kerugian sebagian. Tapi itu adalah kerugian fisik. Sebenarnya ada 2. Asuransi selalu menyebutkan kerusakan garis miring kerugian atau kerugian. Karena bisa saja rusak tetapi tidak rugi, bisa saja. Kenapa kok rusak tidak rugi? Misalnya ini gelas jatuh, pecah sedikit, melt, dia rusak. Tapi rugi apa enggak? Belum tentu, karena ini masih bisa berfungsi sebagai alat minum. Nanti baru menderita kerugian kalau saya jual nggak laku karena udah pecah. Tapi sebelum dia pecah, ini sebenarnya belum rugi karena fungsinya masih bisa. Nah, asuransi dua-duanya membayar, maka bisa saja rugi atau rusak. Loh, emangnya kalau rusak nggak rugi? Belum tentu. Rusak bisa saja, tapi belum tentu rugi. Cuma dua-duanya asuransi memberikan ganti kerugian, ganti kerusakan. Nah itu. Nah ini itu dalam physical loss. Total loss seluruhnya, ini partial loss bagian. Kerusakan keseluruhan, saya tidak tahu apakah pembicara terdahulu telah membicarakan tentang ini. Kalau sudah saya lewati. Ya, ada actual total loss sama constructive total loss. Apa itu actual total loss? Actual total loss itu kalau benar-benar secara nyata kelihatan hancur lebur. Misalnya kapal tabrakan pecah. Kita tahu tenggelam di situ, tapi nggak bisa ngangkat, barangnya ada. Nah ini bisa disebutkan partial loss, bisa saja constructive total loss.
Jadi ini adalah keseluruhan secara keseluruhan. Apa yang dimaksud constructive total loss? Kalau ini kapal terbakar, kapal hancur, secara mata kelihatan fakta bahwa dia hancur lebur. Kalau constructive total loss adalah kerugian tidak seluruhnya secara nyata hancur lebur, tetapi biaya-biaya untuk memperbaikinya itu lebih tinggi atau sama dengan nilainya. Ya udah anggap aja total. Itu. Misalnya saja kapal tenggelam. Kapal tenggelam di situ kalau itu pengangkat kapal itu belum barang-barang yang ada di dalamnya. Biaya mengangkat kapal itu, biaya membawa ke Jogja, kemudian biaya memperbaiki sama atau lebih tinggi dari nilainya, ya udah anggap aja terus. Dengan kata lain, secara prinsip, actual total loss adalah kerusakan keseluruhan secara fisik, sedangkan constructive total loss kerusakan keseluruhan secara ekonomi. Hitungannya lebih gede dari nilai itu udahlah maka total loss. Itu adalah secara fisik yang total. Karena partial loss itu ada dua macam, particular average dan general average. Particular average adalah kerusakan atau kerugian sebagian akibat dari suatu risiko. Dan risiko ini kalau kita bicara mengenai asuransi, ya risiko yang dijamin oleh polis. Tergantung tadi apakah itu all-risk system atau name peril system. Intinya ialah kerusakan sebagian akibat dari risiko yang dijamin oleh polis. Akibat dari suatu accident. General average. Karena apa sih yang disebut accident? Accident itu harus memenuhi beberapa kriteria. Kejadian dan kecelakaan itu tidak sama. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang pertama, tiba-tiba. Dua, tidak terduga. Tiga, datang dari luar. Apa maksudnya datang dari luar? Bukan dari internal barang itu. Dan keempat, mendatangkan kerugian. Itulah accident. Tiba-tiba, tidak terduga, berasal dari luar, mendatangkan kerugian. Itu accident. Dan asuransi hanya membayar, menjamin, memberikan ganti rugi kalau terjadi accident. Kalau accidentnya itu keseluruhan akibatnya, yaitu menjadi total loss. Kalau sebagian itu yang disebut particular average. Tapi harus karena accident. Ada beberapa tahun yang lalu suatu peristiwa di dalam asuransi itu, dalam asuransi jiwa. Seorang wanita diperkosa oleh seorang pria, masuk ke pengadilan. Berdasarkan bukti-bukti dan sebagainya, ditentukan memang benar dia diperkosa. Dan akibatnya, kita tahu akibatnya apa. Wanita ini mempunyai polis asuransinya. Dan kemudian dia ngeklaim kepada asuransi. Di dalam asuransi jiwa itu biasanya ada satu persentase. Kalau tangannya ada kan sakit yang itu sakit abadi atau sakit sementara. Itu ada. Kalau misalnya tangan kiri sekian persen ganti ruginya dari total. Kalau tangan kanan, kalau orang itu tidak atau tidak sekian. Kalau mata bagaimana, kalau bagaimana. Wanita ini ngeklaim total loss 100%. Kenapa dia mengklaim total loss? Karena mengatakan bahwa ini tidak mungkin diperbaiki. Dan itu akibatnya seumur hidup. Jadi ngeklaimnya adalah total loss. Karena tidak mungkin diperbaiki.
Nah, karena kalau menurut Ibu, bagaimana asuransi bilang? Bayar nggak? Menurut Ibu bayar nggak asuransinya? Bayar. Asuransi ini ternyata menolak. Dia menolak bukan karena tuntutannya total loss, tapi dia menolak karena this is not an accident. Karena komponen accident tiba-tiba tidak terduga datang dari luar menimbulkan kerugian. Dari 4 faktor, 4 komponen ini, yang tidak adalah yang mana? Tidak terduga dan tidak. Karena di dalam pengadilan semuanya fakta yang ada, ya sudah kenal pria ini, dan pada waktu itu makan malam di hotel, dansa-dansa, masuk kamar, mabuk, terjadi. Ini bukan hal yang tiba-tiba dan tidak terduga. Makanya itu bukan suatu accident. Pada waktu itu asuransi menolak bahwa asuransi membayar accident, tapi ini bukan accident karena tidak memenuhi persyaratan sebuah accident. Ini terjadi kasus beberapa waktu yang lalu. Jadi kita kembali ke sini. Nah, begitu juga yang ini yang disebut particular average adalah kerugian sebagian yang disebabkan oleh risiko yang dijamin polis. General average adalah kerugian sebagian yang dilakukan dengan sengaja, tidak tiba-tiba, walaupun dia itu akibat dari datang dari luar dan menimbulkan kerugian. Contohnya bagaimana? Sebuah kapal menabrak kanan, peok di situ, bolong, bocor, atau rusak sebagian. Rusak sebagian, kerusakan karena nabrak kanan itulah particular average. Tetapi kemudian nakoda, waduh, ini nabrak kanan. Kalau dibiarkan saja, nanti bisa guling. Kalau guling, bukan partial loss, bisa menjadi total loss. Maka dilakukan usaha menunggu air pasang naik supaya dia bisa mundur. Walaupun dia sudah minta bantuan untuk betulin yang bocor, yang bocor, tapi dia harus melepaskan diri dari kekandasannya dan untuk itu menunggu air pasang naik. Dan ternyata setelah air pasang naik, karena beratnya kapal itu, dia tetap tidak bisa mundur. Akibatnya dia ke SOS, save our soul, selamatkan jiwa kami. Dan waktu itu kan seperti itu. Pak Tutut pernah marah itu gara-gara itu. Ya, kalau sekarang lebih gampang lagi karena semua orang punya handphone, ada Facebook, ada WA, itu lebih mudah lagi. Jadi dia minta bantuan orang luar, kemudian ditarik kapal itu, kemudian ditarik. Tapi sebelum itu dia mengatakan, waduh, ini mau ditarik tetap aja nggak bisa karena berat sekali kapal. Itu sebabnya sebagian dari kargo yang ada di atas kapal itu dibuangin supaya dia enteng dan bisa ditarik. Dengan kata lain, kerugian itu dilakukan dengan sengaja dan tidak tiba-tiba karena dipikir, oh kalau itu barang-barangnya di sini dibuangin, sekian aja cukup. Jadi sebenarnya tidak memenuhi persyaratan accident karena dia tidak tiba-tiba diurus dan ininya apa itu dengan aturan bisa disengaja, sengaja dibuang sekian. Nah inilah yang disebut general average. Dan asuransi marine ini masih dianggap sebagai kerugian laut walaupun tidak memenuhi persyaratan accident. Itu yang disebut general average. Yang ketiga adalah jenis biaya-biaya, charges. Salvage, biaya penyelamatan, salvage charges. Contohnya tadi, SOS, ada kapal lain datang kemudian menarik. Nothing is free in the world, ya, pasti dia bayar. Nothing is free in the world. Sue and labor. Apa sue and labor? Sue and labor adalah
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh internal perusahaan itu sendiri, yang tadi manggil ahlinya buat benerin apa yang sudah bolong segala macam, itu juga ada biayanya, tapi itu adalah biaya internal. Ekstra atau additional charges mestinya menuju ke Surabaya, tetapi terjadi accident-nya di dekat Medan. Oke, kalau gitu masuk ke Medan. Untuk itu ada biaya additional dan ekstra yang harus dibayar. Ini yang dimaksud extra additional charges kalau terjadi karena suatu accident. Forwarding expenses, biaya meneruskan ke tempat tujuan. Saya kasih tanda begini, ini lazimnya berlaku untuk muatan. Tujuannya Surabaya, kapalnya harus berhenti di Medan kalau udah nggak bisa lagi jalan. Maka harus cari kapal lain untuk meneruskan barang itu ke Surabaya. Nah, ini yang disebut forwarding expenses, termasuk salah satu charges yang mendapatkan ganti rugi dari asuransi pengangkutan barang melalui kartu insurance. Karena liability tadi sudah ini mengenai legal liability sebenarnya dimaksud di sini. Contract liability. Apa maksudnya? Contract liability adalah liability yang timbul karena adanya perjanjian. Di dalam asuransi laut, perjanjian apa? Perjanjian pengangkutan barang, bill of lading. Kalau di dalam ini, kalau kita naik bus, kita naik kereta api, kita naik pesawat, ada perjanjian nggak? Tiket itu merupakan perjanjian antara pengangkut dengan penumpang. Walaupun di situ tidak ditulis masing-masing pasal demi pasal, tetapi tambah pasal demi pasal itu tunduk pada ketentuan hukum. Jadi tiket itu adalah perjanjian. Ini yang disebut sebagai contract liability. Sehingga pihak pengangkut itu bertanggung jawab. Tapi kalau nggak salah ada pertanyaan, bagaimana kalau nggak beli tiket, dia naik bus, busnya tabrakan atau bagaimana? Itu ada tanggung jawabnya nggak? Tidak ada tanggung jawab karena dia tidak ada contract liability antara penumpang yang tidak membeli tiket tadi kepada si pengangkut. Begitu juga pesawat udara. Kalau ini contract liability kaitannya dengan tadi kartu, yaitu bill of lading. Sudah ngantuk ya? Belum kan? Jadi nggak usah gini lagi ya? Iya, lagi kalau gitu. Salam hari ini. Asuransi. Yes. Tuh gersang kan? Oh, gersang. Oke, legal liability, tanggung jawab hukum. Kalau di dalam pengangkutan, di dalam perkapalan, apa tanggung jawab hukum? Tidak ada kontrak, harus ada bertanggung jawab hukum. Ya, antara lain ini yang dianggap sebagai tanggung jawab hukum terhadap anak buah kapal ABK. Walaupun kadang-kadang itu juga ada perjanjian kerja, tapi ini adalah perjanjian kerja itu dibuat bukan karena itu, tapi karena adalah tanggung jawab secara hukum kepada ABK, anak buah kapal. Search party liability itu tanggung jawab yang ketiga. Tadi misalnya dengan adanya itu minyak yang kemudian tersebar dibawa oleh air. Bukan salah kita, air yang dia bawa ke Thailand, bawa ke Singapura, ini. Tapi tetap pemilik kapal bertanggung jawab. Itu adalah liability. Kerugian laut jadi terbagi menjadi 3, physical loss, charges, dan liability. Tadi dikatakan bahwa yang dijamin asuransi adalah kerugian laut yang disebabkan oleh bahaya laut. Bahaya laut itu apa? Terbagi menjadi 2, yaitu risiko laut dan risiko perang. Risiko laut, risiko perang.
Apa itu resiko laut? Disebutkan cuaca buruk, heavy weather, lack of God, sang tenggelam, stranded, terdampar atau itu kandas atau terdampar, collision atau contact. Dibedakan, collision adalah tabrakan antara kapal dengan kapal, itu untuk marine terms. Contact adalah tabrakan antara kapal dengan benda-benda lain selain kapal, kecuali air. Tabrakan dengan air tidak dianggap tabrakan. Mau tiap hari nabrak, kerjaannya nabrak. Jadi contact adalah tabrakan antara kapal dengan benda-benda lain selain kapal, kecuali air. Kalau collision, tabrakan antara kapal dengan kapal. Tuh, ini namanya apa? Sang, tenggelam. Tenggelam ini bisa juga berasal dari macam-macam. Sing sang. Kemudian peril of the sea. Bedanya apa? Ini off, ini on. Peril of the sea adalah peril yang mempunyai hubungan dengan sifat laut. Heavy weather, sun, stranded, collision itu ada di atas air. Ya, kalau bukan di atas air namanya on. Ya, perils on the sea. Suatu perils yang bisa terjadi di lautan. Misalnya kebakaran atau peledakan, ini bisa terjadi di laut, bisa terjadi di bukit, bisa terjadi di mana saja. Jadi suatu kejadian yang tidak ada hubungan dengan sifat laut, tetapi bisa terjadi di laut. Thief, pencurian. Jettison, pembuangan barang ke laut. Tapi yang pada waktu ini kan, jettison dilakukan pembuangan barang ke laut. Namanya jettison. Pembuangan barang dan pembuangan barang. Dan tadi yang sudah di atas kapal supaya dia lebih enteng dibuangin. Itu disebutkan sebagai jettison. Jettison biasanya dilakukan untuk penyelamatan kapal tadi. Bertrai. Apa itu bertrai? Tindakan sengaja oleh ABK untuk merugikan pihak kapal. Tindakan sengaja ABK untuk merugikan itu pihak kapal. Loh, ngapain kok tindakan sengaja? Apa ini sabotase? Bisa saja sabotase. Kenapa kok dilakukan sabotase? Tentu ada sebabnya. Nah, kita akan tahu bahwa siapa bilang pelaut mata keranjang, kapal batu melepas tali, lepas cinta. Istri marah, hei, ngana, mata keranjang kau ini. Kapal batu melepas tali, lepas cinta. Ya kan? Marah ya. Oh, untuk itu si istri bilang, wah, kalau begitu semuanya kan ada di situ kan disebutkan siapa bilang pelaut pembatu nangan dompet su kosong baru ingat pulang ke rumah kalau dompet su kosong. Maka si istri bilang, itu dompet kamu nggak boleh bawa. Begitu gaji setiap bulan harus masuk ke dalam rekening saya. Jadi dia pergi kepada manajemen dari perusahaan pelayaran. Suaminya mengatakan bahwa gaji bulanan dikirim ke rekening istri. Kenapa? Ya karena tadi itu dompet kosong baru ingat pulang. Iya kan? Nah, ternyata 1 bulan istrinya bilang, loh ini sudah seminggu kok duitnya nggak masuk. Rupanya ada kesulitan keuangan pihak manajemen perkapalan, perusahaan perkapalan. Bulan berikutnya 2 minggu baru uang masuk.
makin lama lagi. Istri marah. Nah, kita tahu semua sekarang punya BB, WA. Mana istrinya bilang, waduh, kalau sampai dengan akhir minggu ini gaji tidak masuk ke dalam rekening saya, maka ruangan kamar di sebelah WC akan disewakan. Kamar di sebelah WC akan saya sewakan. Di depan. Kamar di depan WC akan disewakan. Itu gara-gara BlackBerry itu. Marah si ini. Waduh, gawat ini. Nanti saya pulang sudah penuh dengan sewa. Maka dia marah kepada manajemen, dilakukan bercerai. Lakukan suatu tindakan untuk menuntut. Kalau perlu kamar ini saya tenggelamkan. Kalau tidak, maka kamar di sebelah WC istri saya itu akan disewakan karena dia perlu makan. Itu siapa bilang kalau kita keranjang? Iya. Makanya dompet kosong baru ingat pulang. Makanya karena tidak usah pulang, tapi sudah disewakan. Apa? Marah dia. Karena marah dia melakukan bercerai. Bisa sabotase, bisa marah. Nah, kemudian yang ketiga adalah extraneous additional perils. Ini adalah jenis-jenis lain yang tidak termasuk peril of the sea, tidak termasuk peril on the sea, pencurian dan seterusnya, Oke, kita ngebut nih. Nah, ini resiko perang. Resiko perang bisa perang, penahanan, capture, seizure, arrest, restraint, penahanan, penghitungan, semuanya itu sebenarnya sama, tapi ini adalah terkait dengan risiko perang. Strike, riot, civil commission, pemogokan, huru hara, itu, terorisme, sabotase, itu termasuk di dalam risiko perang. Nah, karena kalau kita sebagai pihak kapal, kita bicara. Ini saya yakin kemarin sudah dibicarakan ini, saya lewatin, bahwa untuk yang dari segi ekonomi, kan, dengan pengorbanan sekecil-kecilnya mendapatkan akses yang sebesar-besarnya, inilah insurance. Jadi saya lewatin saja, kemarin pasti sudah. Nah, proteksi pemilik kapal itu bisa dengan metode asuransi atau dengan metode retensi sendiri. Jadi untuk pemilik kapal bisa metode asuransi, bisa metode sendiri, retain. Tapi kalau bicara mengenai on retention itu part of retain itu pengetahuan itu. Nah, tapi di dalam asuransi kapal, marine insurance, metode retensi sendiri itu melalui P&I Club. P&I Club adalah suatu perkumpulan para pemilik kapal untuk bersama-sama ngumpulin duit, kontribusi, menanggung risiko khusus terhadap liability yang tidak ditutup oleh asuransi marine hull. Itu ada di dalam DNI. Untuk detailnya mungkin kita akan perlu hari Senin. Perlu hari Senin bisa seharian. Di INSA ada, Bu? Apa? Di INSA ada. Di INSA. Nah, INSA itu adalah perkumpulan asosiasi para pemilik kapal. Tapi mereka tidak ngumpulin duit anggotanya untuk mengambil. Sekarang ini ada yang namanya Promindo, Proteksi Maritim Indonesia. Kebetulan saya salah satu daripada pendirian itu. Saya kasih nama Promindo. Itu sebenarnya adalah TNI Clubnya Indonesia. TNI Clubnya Indonesia, namanya Promindo.
Nah, INSA juga sudah tahu ada Provindo, tapi tidak semua anggota INSA menjadi anggota Provindo. Faktanya sekarang ini. Oke, nah sekarang transfer of risk ini pasti sudah ada terlebih dahulu, merupakan salah satu metode pengelolaan risiko dengan rencana melimpahkan pada besok barangkali sudah diatur mengenai asuransi syariah. Asuransi syariah sebenarnya itu merupakan perkumpulan sharing of risk. Asuransi adalah transfer of risk. Asuransi syariah lebih kepada sharing of risk, ngumpulin kontribusi bersama-sama iuran, kemudian kalau ada terjadi sesuatu ditanggung bersama. Itu besok akan diutarakan. Nah, mengenai prinsip asuransi pasti sudah ada ini. Kenapa kok saya masukkan? Karena prinsip asuransi berlakunya di dunia. Asuransi marine itu berbeda dengan berlakunya di jenis asuransi yang lain. Bukan berbeda sama sekali, tapi merupakan hal-hal yang sangat pokok. Kalau ini sudah kan, pasti sudah ini kalau bicara mengenai prinsip asuransi. Ada yang mengatakan prinsip asuransi itu ada 7. Nah, saya mengatakan prinsip asuransi sebenarnya hanya 3. Utmost good faith, insurable interest, indemnity. Karena apa? Ini azas yang 4 ini merupakan suatu prinsip yang mendukung indemnitas. Ini subrogasi kontribusi kronologi sebab terdekat itu mendukung adanya prinsip indemnity. Ini. Jadi sebenarnya yang ada itu 3, yang ini merupakan pendukung dari bukan 3. Karena saya sudah diingatkan mengenai waktu dan kemarin sudah saya hanya latihan kepada perbedaannya saja. Utmost good faith, prinsip etikat baik. Prinsip etikat baik untuk asuransi marine itu sangat memegang peranan yang lebih utama dibandingkan yang lain. Kenapa? Asuransi mulai berlaku sejak adanya kesepakatan kedua belah pihak, ya kan? Pada waktu kita duduk di restoran, kita Bu, asuransi kapal saya gini. Kapalnya ada di mana? Ada di Jerman. Kapalnya kita nggak tahu sekarang ini dia sudah mau tenggelam, mau apa. Kita percaya saja. Baik, kita setuju mulai jam ini. Oke, nanti walaupun preminya belum dibayar, besok ya dibayar ya, nanti saya bikin polis dulu. Tapi liability kedua belah pihak sudah mulai ada sejak adanya kesepakatan. Kalau dalam asuransi kendaraan bermotor, mobilnya dari mana? Periksa dulu. Oh, iya bagus ya. Oh, pabrik kaca. Oke, survei dulu. Saya ke Semarang, survei. Tapi kapalnya ada di Jerman. Nggak mungkin saya survei hari ini langsung ke sana. Itu sebabnya unsur kepercayaan itu pegang peranan yang sangat utama karena tidak bisa dilakukan pre-race survey. Itu ada di dalam. Begitu juga asuransi mengenai kargo. Kenapa? Foto kan bisa. Foto bisa aja, apalagi foto sekarang. Orang foto saya begini, saya bisa ganti gini. Iya kan? Bisa aja. Makanya unsur kepercayaan itu bukan peranan yang sangat penting. Permen kargo impor juga begitu. Dari mana? Barangnya dari Rusia. Oke, berangkat dari salah satu gedung pabrik di Rusia menuju ke Tulungagung. Kita nggak bisa lihat apakah benar barang itu ada, apakah benar barangnya itu, apakah benar harganya segitu. Jadi unsur kepercayaan, the principle of utmost good faith pegang peranan yang sangat penting di dalam perasuransian marine, baik marine maupun marine kargo. Itu nah, ini semua yang mempunyai kepentingan itulah yang bisa dapat memberi polis. Ini prinsip kepentingan. Nah, prinsip kepentingan di dalam ini siapa yang bisa mengasuransikan adalah mereka yang mempunyai kepentingan. Itu prinsip utama. Di dalam asuransi marine kargo, asuransi tidak peduli pada waktu asuransi ditutup apakah dia mempunyai kepentingan. Tapi
Tetapi prinsip kepentingan sangat penting kalau terjadi klaim. Kalau terjadi klaim, barulah dia yang berkepentingan, dia yang berhak dibayar. Kenapa begitu? Karena kargo di dalam perjalanan sudah bisa diperjualbelikan. Jadi pemilik pertama yang menutup asuransi sudah tidak mempunyai kepentingan lagi saat kapalnya tenggelam, karena dia sudah menerima barang, duit dari barang yang dijual itu. Jadi prinsip kepentingan kalau di dalam asuransi lain harus ada pada saat polis ditutup, tetapi di dalam asuransi marine kargo lebih dipentingkan harus ada saat terjadi accident, karena dia rugi. Namanya tertanggung, sudah nggak mempunyai kepentingan lagi karena dia sudah jual dan mungkin sudah dibayar. Makanya ini yang disebutkan. Ini mengenai marine insurance. Jadi maksudnya pemegang polis tersebut belum tentu dia adalah pihak yang menerima benefit dari kejadian klaim tadi. Betul. Kalau sudah terlebih dahulu yang berkepentingan lain yang tidak memegang Namanya nggak ada. polis itu, dia telah mengklaim terlebih dahulu. Even yang membayar polis adalah katakan pihak pemilik, namun yang mengklaim adalah operator dataran gitu. Bukan, jadi kargo ya. Yang bayar adalah si A. Dia menutup asuransi. Tapi dalam perjalanan barangnya dijual kepada B. Waktu kapal tenggelam, B yang rugi karena dia sudah membayar kepada si A. Cuma nanti tentunya di dalam urusan klaimnya harus ada ceritanya dan harus bisa dibuktikan mana yang Anda sudah bayar. Begitu. Dalam asuransi marine lebih jelas lagi diputuskan di dalam polis. Jika terjadi perubahan pemilik, perubahan operator, perubahan manajer, secara otomatis polis batal. Polis batal perubahan. Kenapa? Karena dia dianggap tidak mempunyai kepentingan lagi. Bahkan walaupun dia masih mempunyai kepentingan, tapi operasionalnya itu dilakukan oleh orang lain, resikonya beda. Otomatis polis batal. Dan baru bisa terus kalau diberitahukan dan disetujui. Kalau yang berpindah tadi itu katakanlah yang full insurance saja, namun yang kargonya itu tetap, bagaimana tuh? Yang kargonya itu tetap, tapi dia udah jual belum? Lagi belayar, lagi voyage. Iya voyage, kalau nggak dijual, ya tetap dia bertanggung jawab. Ini rupanya itu, ayo kapan ketemu lagi, kita mau terus. Nanti bisa urusan dengan Pak itu. Pak Ibu nanti untuk diatur. Itu intinya ya, di dalam marine kargo khususnya, bahwa prinsip kepentingan tidak mempermasalahkan awal polis dibuat, melainkan pada saat terjadi klaim, yang klaim itu punya kepentingan nggak? Kalau nggak punya kepentingan, dia tidak pernah ganti rugi. Itu sayang ini dalam hal klaim ini prinsip kepentingan yang dapat diasuransikan di sini semuanya jelas. Nah, di dalam marine itu ada asuransi tadi secara sepintas lalu, asuransi medical sama asuransi kargo. Nanti satu saat kita ada waktu, kita akan bicara lagi. Mungkin barangkali nggak tahu Bapak dari universitas mana Pak? Bayangkara. Oh ya, anytime nanti misalnya perlu khusus nggak apa-apa, tinggal memberitahu saja. Wati siap untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. Nah ini tadi yang dijelaskan sepintas lalu sama si Pak Freddy, itu yang disebut full terms jaminan penuh dan limited terms jaminan terbatas. Jadi ini adalah term yang seharusnya, dan ini diatur oleh marine. Marine tidak ada all risk, itu tidak ada. Yang ada adalah full terms. Karena all risk itu semua risiko, padahal tidak.
Bukan yang bohong. Dalam asuransi marine tidak ada kebohongan karena dia tidak menyebut ORIS. Kalau iya namanya full terms. Jadi ORIS babnya ini, ORIS-nya kan cuma ORIS, babnya 1, 2, 3, 4, 5, nah itu gimana mau bilang ORIS? Makanya disebutnya suka dibilang penipu. Nah itu di dalam marine itu kalimat itu tidak dipakai lagi, melainkan disebutnya sebagai full terms. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada ya tutup. Tidak, boleh koreksi sedikit. Silakan. Mungkin untuk biasanya informasi pertama itu bikin orang bus. Apanya? Salah. Mungkin seperti tadi saya katakan di halaman 2 itu, Oh, yang mengenai betul itu mengenai sudah bujur. dikoreksi sendiri di halaman 2 juga. Di Ada bawahnya disebutkan di situ. timur. Iya. Kemudian kedua, tadi itu deklarasi Habibie itu sering disebut dengan deklarasi Wellington adalah ulang tahun peringatan apa namanya deklarasi Juanda, karena apa namanya deklarasi Juanda itu diakomodasi oleh PBB dalam UNCLOS itu. Ya. Jadi tahunnya tadi Ibu katakan 76, yang benar adalah 98. 98. Saya tidak tahu karena data ini saya peroleh dari Kementerian Perhubungan Laut. Nanti akan saya periksa kembali, saya tanya kepada mereka karena ada itu masukan dari Bapak. Saya akan tanya kepada Kementerian itu, soalnya menteri yang baru saya belum pernah ketemu di Ibu Susi. Masih kok, masih Ibu Susi kok? 94. Oh, nanti saya akan 76. Ibu cari aja deklarasi Bunaken, di mana Pak Habibie menyatakan bahwa Indonesia dalam benua maritim. mengenai buku itu, saya ada di rumah bukunya itu ada. Nanti saya akan lihat kembali. Saya kebetulan tadi ada Profesor Z, di mana salah satu penulis dari buku itu. Oke, jadi ini mengenai bidang maritim. Ini juga seperti ini kan, ini apa yang ada tertulis ini ada dasarnya. Ini saya ambil dari itu, dari Bapak dari staf ahli dalam BPN. Nanti saya akan cek kembali di dalam bukunya. Terima kasih masukannya Pak. Nah ini tadi, apapun sekarang yang dilakukan oleh Ahok, Jokowi, pokoknya there is a will, ya there is a way. Cuman B-nya menjadi bagaimana, nah itulah pusingnya di situ. Baik, nah Sushi. SW nih, SW. SW. Sri Hadiawati. Sri ya? Sri Hadiawati. SW. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu. Terima kasih masukan banyak. Sekian liputan kali ini, saya Seki Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV.